Er is slechts 2 tegentreffers. Go Ahead komt er niet uit. Ajax krijgt geen vrije trap. Iets te makkelijke buitelingen. Leidt er dus ook toe dat Ajax opstelling is die minimaal 1 seizoen in een jeugdelftal hebben gespeeld. Een beetje op de bal zitten. Gaat Guy ermee vandoor. Is de ingreep van James ook weer goed. Laat niet toe dat Gaas richting Brobby. Klein zetje van Nauber. Bijna nog wel Traoré. Trying to get it through to Brobby. Does well. Brobby gets it back. So Go Ahead Eagles then moving up the left-hand side. But it's Go Ahead Eagles moving down the left-hand side, looking a real threat as well. Surrey. Without Pasveer, he's 41, and therefore he's 40. You'd think the number 1 back where he belongs now. Here in Amsterdam, closing on 350. Wide it goes again. After that disappointing league season last year, finishing down in Traoré. Onto his left, Traore's shot blocked. Robbie. Marquio. The leaders against 7th place Go Ahead Eagles. Sid Traoré just loses the ball at the wrong time. Here comes James. Albert gets it out to James below us here. Give and go, and it finds James. James, deflected cross. Might get another chance here. Looking for Marquio. Breaking from deep. With good run through to Brobby. Brobby finds the net by 1-0. They are difficult for keepers. Good work by Götze, who gets the assist. Brobby. I mean, what an academy they have here at Ajax. James. James again. But they want to get a second Dodson for Ajax, formerly of the Go Ahead Eagles. Joined from Odense in Denmark, and as onto this, he gets taken out there. This 10 men. Albert for that. It's a red, a second yellow card. As of Antman, haven't we, in the second half? They're just trying to shut the door on him. James over there. Antman, Surrey, and James make way. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Hingga kini, masih ada beberapa pemain keturunan yang belum memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Di antaranya adalah En Madsen, Pascal Struijk, dan Jayden Oosterwolde. Ketiga pemain tersebut masih menanti panggilan dari timnas Belanda, dan hal ini wajar mengingat kualitas mereka yang memang layak membela di Oranje. Sayangnya, persaingan di skuad negeri kincir angin begitu ketat, membuat mereka belum mendapat tempat di tim utama. Melihat peluang ini, fans Indonesia pun bergerak cepat melakukan berbagai manuver, salah satunya ditujukan kepada Pascal Struijk. Bek Leeds United itu terus dibanjiri pesan dari pendukung Garuda, sebuah tekanan yang akhirnya memicu reaksinya. Lalu, bagaimana respons pemain berusia 25 tahun tersebut terhadap gempuran dukungan dari fans Indonesia? Berikut jawabannya. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara.
penampilan cemerlang terus diperlihatkan Pascal Struijk sepanjang musim ini. Bek andalan Leeds United tersebut menjadi pilihan utama di 3 kompetisi berbeda, Championship, Piala AV, dan Carabao Cup. Dari ketiga ajang tersebut, performa terbaiknya terlihat di Championship. Dalam 30 pertandingan, Struijk berhasil mencetak 5 gol, sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang bek. Kontribusinya yang konsisten menjadi kunci utama yang membawa Leeds United bertengger di puncak klasemen sementara. Dengan performa gemilang ini, Leeds kini memiliki peluang besar untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris, Premier League, musim depan. Bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Meski tampil gemilang bersama Leeds United, Pascal Struijk belum juga mendapat kesempatan membela timnas Belanda. Padahal, dengan performa konsistennya, seharusnya ia layak mendapat tempat di skuad di oranye. Namun, peluang tersebut masih sulit diraih karena persaingan di lini belakang Belanda begitu ketat. Untuk menembus skuad utama, Struijk harus bersaing melawan nama-nama besar seperti Virgil van Dijk dan Stefan de Vrij, dua pilar utama di jantung pertahanan timnas. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah. Jika ingin segera merasakan debut di level internasional, Pascal Struijk sebenarnya memiliki 2 opsi selain Belanda, yakni Belgia dan Indonesia. Kesempatan membela Belgia sebetulnya sudah terbuka lebar sejak 2021, ketika ia sempat dilirik oleh Roberto Martinez yang saat itu menjadi pelatih timnas Belgia. Namun, Martinez akhirnya membatalkan niatnya karena tak ingin memicu konflik dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Ia menghormati pilihan Struijk yang lebih condong membela tanah kelahirannya, meskipun secara profil, Struijk sangat menarik bagi skuad Belgia. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus melakukan manuver cerdas dengan memanggil pemain keturunan dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbeda dengan Belgia yang menjaga hubungan baik dengan Belanda, PSSI tampaknya tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Menariknya, meskipun banyak pemain keturunan Belanda diambil alih oleh Indonesia, Federasi Sepak Bola Belanda KNVB justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh PSSI. Setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Fans Indonesia dikenal sangat antusias dalam mendukung timnas. Mereka rela melakukan apa saja demi kejayaan Garuda, termasuk membujuk pemain keturunan untuk bergabung. Salah satu pemain yang menjadi perhatian adalah Pascal Struijk, yang diketahui memiliki darah Indonesia. Begitu informasi ini tersebar, para fans langsung membanjiri kolom komentar di akun Instagram Struijk.
Hampir di setiap unggahannya, selalu ada komentar dari netizen Indonesia yang mengajak Struijk membela timnas. Merespons antusiasme yang luar biasa ini, Struijk akhirnya memutuskan untuk membatasi kolom komentarnya. Langkah ini diambil untuk mencegah komentar terus bertambah dan menghindari kemungkinan ponselnya mengalami masalah akibat banyaknya notifikasi yang masuk. Jejak keturunan Indonesia dari Pascal Struijk akhirnya terungkap melalui pemberitaan media. Struijk sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia. Namun hal ini justru menimbulkan kebingungan baginya, terutama karena banyak orang Indonesia yang sudah mengetahui latar belakangnya. Meski mengakui garis keturunannya, Struijk secara jujur mengatakan bahwa ia tidak memiliki kedekatan pribadi dengan masyarakat Indonesia di luar keluarganya. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya punya darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana. Terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia, ujar Struijk dalam wawancaranya dengan Sport. Asal-usul keturunan Pascal Struijk akhirnya terungkap melalui laporan media Belanda. Menurut salah satu media di sana, Struijk memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya di pihak ayah yang dahulu lahir di Indonesia. Situasi ini mengingatkan pada kasus Maarten Paes. Hanya saja yang memiliki hubungan langsung dengan Indonesia adalah nenek Paes, bukan kakeknya. Dengan latar belakang ini, secara teori Struijk memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Meskipun hubungan silsilah keluarganya terbilang cukup jauh. Membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak Hingga saat ini, Pascal Struijk belum menerima tawaran resmi dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hal yang sama juga berlaku bagi Jan Maatsen. Namun, PSSI tampaknya mengambil langkah hati-hati dalam membujuk kedua pemain tersebut, mengingat keduanya masih memiliki ambisi besar untuk memperkuat timnas Belanda. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian mereka. Pertama, memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level dunia dan lolos ke Piala Dunia. Kedua, mempermudah proses naturalisasi dengan mengadakan Sumpah Wiani di Eropa, sehingga memudahkan para pemain keturunan untuk bergabung. Jika langkah ini diambil, besar kemungkinan akan menarik perhatian pemain berdarah Indonesia lainnya, termasuk Pascal Struijk dan Jan Maatsen. Struijk sendiri saat ini tampil gemilang sebagai bek tangguh bersama Leeds United di kompetisi Eropa. kita raih mimpi kemenangan.